Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelumnya yang kami hormati Ibu Rizky Nifsi Ramdini, Magister Sains, selaku dosen pengampu di mata kuliah biokimia ini. Pada hari ini, Alhamdulillah saya berkesempatan untuk menjadi moderator untuk membimbing pemaparan materi dari kelompok 4 tentang judul pengecekan gula darah, kolesterol, dan juga asam urat. Sebagai kalimat pembuka pada presentasi kali ini adalah sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Di sini kami akan memaparkan hasil dari praktikum kami kemarin di biokimia tentang pengecekan gula darah, kolesterol, dan juga asam urat. Untuk lebih lanjutnya lagi dalam pembahasan materi tersebut akan dipaparkan oleh teman-teman rekan saya. Dipersilakan. Pendahuluan kocak suatu atau racun berjujar teh adalah pemeriksaan kadar glukosa darah pada saat tertentu tanpa harus berpuasa. Kadar glukosa darah suatunya normal adalah kurang dari 200 mg atau kadar tulang darah puasa tata guru CP normal adalah di bawah 100 mg atau kadar tulang darah normal setelah maka satu dua diam adalah kurang dari 140 mg atau kadar tulang darah normal puasa untuk orang dewasa adalah 90 kurang 330 mg. Kadar tulang darah normal puasa utuh anak-anak remaja adalah 90 kurang 180 mg. Alat alat glukosa pen laten jarum laten kapas kedor makan mati bahan cepet darah kapiler kohol 70%. Untuk prosedur pemeriksaan glukosa darah, yang pertama ada mencuci tangan hingga bersih, keringkan menggunakan tisu, lalu mengenakan handscoon. Yang kedua, menyalakan alat dan masukkan strip pengujian ke dalamnya. Yang ketiga, memasang jarum steril ke dalam alat penusuk bernama lancet pen. Yang keempat, memilih jari yang hendak ditusuk. Yang kelima, bersihkan ujung jari dengan kapas beralkohol dan membiarkannya beberapa saat. Yang keenam, memijit-mijit jari pasien agar darah terkumpul di ujung jari, lalu menusukkan jari tangan dengan lancet pen. Yang ketujuh, meneteskan darah yang keluar dari jari ke strip yang terpasang pada alat. Yang kedelapan, menekan jari yang ditusuk dengan kapas beralkohol agar pendarahan dapat berhenti. Hasil pemeriksaan glukosa darah yang bernama Rizka Johara, usia 20 tahun, jenis kelamin perempuan, kadar glukosanya 130 mg per del, keterangannya adalah normal. Hasil pemeriksaan atas nama Rizka Johara, usia 20 tahun, menunjukkan normal, sesuai dengan pengakuan probandus bahwa ia sehabis makan 2 jam yang lalu, di mana probandus akan mengecek kadar glukosa darah sehabis makan, dan hasilnya menunjukkan hasil yang normal. Rentang normal kadar gula darah setelah makan 1-2 jam adalah kurang dari 140 mg per dl. Jadi tidak ada masalah terkait kadar glukosa darah pada Rizka Johara. Baik, itulah pemaparan materi tentang pemeriksaan gula darah. Di sini kami membuka 2 question untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Izin bertanya, Kak. Silahkan, Kak Edi.
izin bertanya, kenapa setiap pasien yang kena penyakit diabetes atau gula darah yang akut itu sangat sensitif? Maaf Kak, bisa diulangi soalnya suaranya putus-putus. Kenapa pasien yang terkena diabetes atau terkena gula darah akut itu kalau kulitnya sering sensitif gitu, nggak bisa luka, nggak bisa apa gitu, itu kenapa gitu? Oke, Gimana Kak. cara pencerahannya? Oke, Kak, ini pertanyaannya kami tampung dulu ya. Kak, izin bertanya, Iya, silahkan Kak. kenapa pengecekan glukosa harus sebelum makan dan walaupun sesudah makan itu 2 jam, dan kalau misalnya glukosa terlalu tinggi atau terlalu rendah itu akan menyebabkan apa aja ya Kak? Oke, pertanyaannya kami tampung dulu ya. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Mbak Eni. Kenapa pasien diabetes kulitnya sensitif tidak bisa kena luka? Karena alasannya kulit sensitif, gangguan sirkulasi darah, neuropati, kerusakan saraf, dan kadar gula darah tinggi yang memperlambat penyembuhan luka dan meningkatkan risiko infeksi. Dehidrasi kulit juga membuatnya lebih rentan terhadap cedera, Mbak. Apakah kurang jelas, Mbak? Kak, sudah. Terima kasih. Baik, untuk menjawab pertanyaan dari Katriska ya tadi. Kenapa pengecekan gula darah itu nggak boleh sesudah makan? Kalau misalnya sesudah makan pun, dia harus sudah 2 jam. Karena di saat kita makan makanan itu pasti itu mengandung glukosa. Jadi itu sangat memengaruhi untuk nilai di saat pengecekan tadi. Kenapa kalau misalnya sesudah makan, itu harus 2 jam? Karena 2 jam itu untuk menetralkan makanan yang baru kita konsumsi, agar nggak memengaruhi gula darah saat pengecekan. Begitu, Kak. Terus kalau misalnya gula darah ketinggian sama gula darah kerendahan itu apa akibatnya? Kalau misalnya gula darah ketinggian, itu dia bakal nyebabin diabetes mellitus tentunya ya. Terus kalau misalnya kita kekurangan glukosa atau gula darah, itu kita bakalan lemes gitu. Gimana Kak Triska? Baik Kak, terima kasih sudah cukup. Ya, sama-sama Kak Triska. Baik, untuk materi selanjutnya ya, dipersilahkan untuk teman-teman, rekan-rekan saya untuk mempresentasikan atau memaparkan kembali. Tes Pendapat. kolesterol yang disebut juga dengan panel lipid atau profil lipid adalah salah satu tes penting yang digunakan untuk mengevaluasi kesehatan seseorang. Pencegahan kolesterol tinggi, pemeriksaan kolesterol mencakup kolesterol total, HDL, LDL, dan trigliserida. Hasil kolesterol total yang normal adalah kurang dari 200 sampai 200 sampai 239 mg per dl. Kalau yang kurang dari 200 itu normal, sedangkan 200 sampai 239 itu hampir tinggi, dan yang lebih dari 239 itu tergolong sangat tinggi. Untuk pencegahannya,
Kolesterol tinggi dilakukan dengan cek rutin, terutama bagi yang memiliki berat badan berlebih atau faktor resiko medis lainnya. Di sini ada alat dan bahan. Alatnya ada alat cek kolesterol, kedua ada strip, tiga ada pen, sachet, keempat ada kapas, kelima ada handscoon, dan keenam ada masker medis. Bahannya itu ada sampel darah kapiler dan alkohol 70%. Prosedur pemeriksaan kolesterol. Yang pertama yaitu mencuci tangan hingga bersih, keringkan menggunakan tisu, lalu mengenakan handscoon. Yang kedua, menyalakan alat dan memasukkan strip pengujian ke dalamnya. Yang ketiga, memasangkan jarum steril ke dalam alat penusuk bernama lancet pen. Yang keempat, memilih jari yang hendak ditusuk. Yang kelima, membersihkan ujung jari dengan kapas beralkohol dan membiarkan beberapa saat. Yang keenam, memijit-mijit jari pasien agar darah terkumpul di ujung jari. Lalu menusuk jari tangan dengan lancet pen. Yang ketujuh ada meneteskan darah yang keluar dari jari ke strip yang terpasang pada alat. Yang kedelapan ada menekan jari yang ditusuk dengan kapas beralkohol agar pendarahan dapat berhenti. Lalu hasil pemeriksaan kolesterol di sini atas nama Rosa Iska Safira, berusia 19 tahun, jenis kelaminnya perempuan, kadar kolesterolnya 267 mg per dl, keterangannya tidak normal. Dan pembahasannya, hasil pemeriksaan Nona Rosa, kadar kolesterol total 267 mg per dl, berusia 19 tahun, termasuk lebih tinggi dari batas normal, yang dapat meningkatkan risiko masalah kesehatan seperti penyakit jantung dan pembuluh darah. Beberapa faktor yang bisa berkontribusi antara lain pola makan yang kurang sehat, kurangnya aktivitas fisik, faktor genetik, atau berat badan yang berlebih. Untuk mengelola kolesterol ini, menyesuaikan pola makan dengan pilihan yang lebih sehat dan meningkatkan aktivitas fisik. Penanganan yang tepat akan membantu menjaga kesehatan dan pencegahan masalah di masa depan. Baik, itulah pemaparan materi tentang kolesterol, kadar kolesterol. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk 2 question ya. Kamu tanya dong, boleh nggak? Kak, izin tanya, boleh? Silahkan. Itu kan tadi di hasil pemeriksaan kolesterol punya atas nama Rosa Iska Safira kan tidak normal ya. Nah, setelah dilakukan itu, dia menunjukin gejala kayak efek sampingnya nggak karena nilai kolesterolnya dia itu tinggi. Baik, Kak Sandy, terima kasih atas pertanyaannya. Itu akan dijawab oleh Kak Rosa sendiri ya. Kalau untuk efek samping kayaknya nggak ada deh, soalnya nggak ngerasain apa-apa. Oke, Kak, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, ditunggu ya teman-teman semuanya. Jangan sungkan untuk bertanya, pasti kami jawab. Kak, izin bertanya. Silahkan, Kak. Gimana sih Kak cara menjaga kolesterol dalam batas normal biar stabil terus gitu? Baik, Kak. Terima kasih atas pertanyaannya. Akan kami jawab oleh rekan-rekan saya ya. Izin menjawab pertanyaannya, Kak. Untuk menerapkan menjaga kolesterol tetap stabil, itu menerapkan pola makan dengan sehat, berolahraga, dan menjaga berat badan. Berolahraga secara teratur selama 30-60 menit, menjaga berat badan agar tetap normal, tidak mengonsumsi alkohol. Ada yang lebih tinggi dari Bu. Cukup, Kak? Baik, Kak, terima kasih.
Sama-sama. Untuk selanjutnya ini tentang pengecekan asam urat ya. Kepada rekan-rekan saya dipersilahkan untuk memaparkan materinya. Pendahuluan tes asam urat merupakan pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui kadar asam urat di dalam darah atau urin. Asam urat adalah senyawa alami yang diproduksi tubuh dan terbentuk dari penguraian zat purin dari makanan atau minuman. Kondisi ini dikenal sebagai penyakit asam urat. Sebagian besar asam urat larut dalam darah, kemudian masuk ke ginjal dan akan dikeluarkan melalui urin. Namun jika tubuh seseorang membuat terlalu banyak asam urat atau tidak banyak asam urat yang dikeluarkan melalui urin, senyawa tersebut dapat membentuk kristal di persendian. Kondisi ini dikenal sebagai penyakit asam urat. Pada waktu kadar asam urat normal adalah 2,4-6 mg per dl pada pria, 3,4-7,6 mg per dl, dan pada anak-anak 2-5,5 mg per dl. Alat dan bahan. Alatnya ada alat cek asam urat, strip, pen lancet, kapas, handscoon, dan masker medis. Bahannya sampel darah kapiler dan alkohol. Untuk prosedur pemeriksaan asam urat, yang pertama mencuci tangan hingga bersih, keringkan menggunakan tisu lalu mengenakan handscoon. Yang kedua, menyalakan alat dan memasukkan strip pengujian ke dalamnya. Yang ketiga, memasang jarum steril ke dalam alat penusuk bernama lancet pen. Yang keempat, memilih jari yang hendak ditusuk. Yang kelima, membersihkan ujung jari dengan kapas beralkohol dan membiarkannya beberapa saat. Yang keenam, memijat-mijat jari pasien agar darah terkumpul di ujung jari. Lalu menusuk jari dengan lancet pen. Yang ketujuh, meneteskan darah yang keluar dari jari ke strip yang terpasang pada alat. Yang ke-8, menekan jari yang ditusuk dengan kapas beralkohol agar pendarahan dapat berhenti. Hasil pemeriksaan asam urat atas nama Rindi Anggraini, umur 20 tahun, jenis kelamin perempuan, kadar asam uratnya 4,9 mg per dl. Keterangannya normal. Pembahasan. Hasil pemeriksaan atas nama Probandus Nona Rindiang Diani tergolong normal untuk perempuan usia 20 tahun. Rentang normal asam urat pada wanita dewasa umumnya antara 2,5 hingga 6 mg per dl. Jadi tidak ada masalah terkait kadar asam urat pada hasil tersebut. Dan Rindi tidak menunjukkan tanda-tanda asam urat tinggi atau GOT. Hasil pemeriksaan asam urat atas nama Berlin Berlian, umur 20 tahun, jenis kelamin laki-laki. Kadar asam urat 8 mg per dl. Keterangan tidak normal. Pembahasan. Hasil pemeriksaan atas nama Probandus Tuan Berlian, kadar asam urat Berlian yang 8 mg per dl, tergolong tinggi. Melebihi batas normal pria 3,5 sampai 7,2 mg/dl. Kondisi ini berisiko menyebabkan GOT dan merusak ginjal. Penanganan yang tepat mencakup pemeriksaan lebih lanjut, perubahan gaya hidup, mengatur pola makan, dan hidrasi. Penggunaan obat penurunan asam urat serta pemantauan rutin. Baik, itulah pemaparan materi tentang pemeriksaan asam urat. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami mempersilahkan untuk 2 question. Izin bertanya, Kak. Iya, Kak Gita dipersilahkan. Pada penderita asam urat, apakah benar tidak boleh makan makanan yang banyak mengandung garam? Kalau misalnya benar, itu kenapa? Terima kasih. Baik, Kak, pertanyaannya kita tampung dulu ya, Kak ya. Untuk pertanyaan selanjutnya dipersilahkan. Izin bertanya, Kak. Iya, Kak, silakan.
Gejala apa saja yang dirasakan pada penyakit asam urat? Baik, Kak, terima kasih atas pertanyaannya. Kami tampung dulu ya. Untuk rekan-rekan saya dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman kita. Izin menjawab untuk Kak Gita, kenapa penderita asam urat boleh mengonsumsi garam dapur, garam yang mengandung iodium, tetapi tidak lebih dari 6 gram per hari atau setara dengan 1 sendok teh. Gimana Kak Gita? Maaf Kak, saya Desi. Oh, Oh, itu jadi tetap boleh ya Kak untuk konsumsi makanan yang mengandung garam? boleh tapi nggak boleh lebih dari 6 gram per harinya. Oke, terima kasih Kak. Sama-sama. Maaf ya Kak. Maaf, Kak, untuk pertanyaan kedua bisa diulangi? Gejala apa saja yang dirasakan untuk penyakit asam urat? Oke, Kak. Izin menjawab pertanyaannya. Gejala untuk asam urat itu yang pertama ada nyeri, terutama nyerinya itu pada malam hari. Yang kedua, pembekakan pada sendi, yang ketiga itu kemerahan pada sendi, yang keempat rasa panas atau hangat pada sendi. Oke Kak, makasih. Ya, sama-sama. Baik, Kak. Alhamdulillahirrabbilalamin, sampailah kita di penghujung dari pemaparan materi dari kelompok 4. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berpartisipasi di pemaparan materi kelompok 4 ini. Saya selaku moderator pada hari ini untuk kelompok 4, mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya bila ada salah kata atau perilaku saya yang kurang berkenan. Terima kasih semuanya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.